Pernah nggak sih kalian udah capek-capek namatin satu buku, pasti tanya isinya apa, langsung diam 1000 bahasa. Kalau pernah, tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas gimana caranya mengubah kebiasaan baca kita, biar setiap halaman yang kita lahap itu benar-benar jadi daging. Oke, kita mulai ya. Kita awali dari sebuah fenomena yang jujur aja agak aneh. Data nunjukin skor literasi kita tuh rendah. Tapi coba deh lihat di media sosial. Wah, kita ini salah satu yang paling cerewet sedunia. Gimana ceritanya kita bisa semangat banget beropini, tapi seringkali pemahamannya tuh tipis. Nah, ini ironi yang perlu kita bedah bareng-bareng. Fenomena nasional tadi itu sebenarnya cerminan dari pengalaman kita sehari-hari loh. Coba ngaku, pernah kan habisin waktu berjam-jam baca buku, terus pas ada temen nanya, bukunya bagus nggak? Ceritain dong. Otak kita langsung nge-freeze. Jawaban andalan kita paling banter cuma, bagus kok, pokoknya baca aja. Kalau pernah kayak gitu, tenang, Anda nggak sendirian. Oke, biar nggak kejadian lagi, ini roadmap kita. Kita bakal lewatin 6 tahap. Mulai dari ngupas akar masalahnya, terus kita cari tahu kenapa baca buku itu masih relevan banget. Baru deh, kita masuk ke jurus-jurus praktis. Mulai dari persiapan, teknik membaca aktif, sampai cara ngunci ilmunya di kepala. Dan di akhir, kita akan temukan makna sejati dari membaca. Oke, bagian pertama. Kita ngakuin dulu masalahnya. Intinya gini, kita tuh punya potensi besar. Kita ini bangsa yang suka ngobrol. Suka komunikasi. Tantangannya cuma satu. Gimana cara ngubah kuantitas omongan jadi kualitas pemahaman? Gimana caranya biar apa yang kita baca itu beneran nyangkut di otak, bukan cuma numpang lewat? Nah, sekarang ayo kita jawab pertanyaan besar ini. Di zaman sekarang yang isinya video, podcast, TikTok, di mana semua serba visual, emangnya kenapa sih kita masih harus repot-repot buka buku? Masih penting emangnya? Coba kita bandingin deh. Nonton video itu enaknya kita tinggal duduk manis, informasinya disuapin langsung ke otak. Pasif. Nah, sebaliknya, membaca itu maksa otak kita buat kerja keras. Kita harus mengubah huruf jadi gambar, nyambung-nyambungin ide, dan berimajinasi. Ini tuh kayak nge-gym, tapi buat otak kita. Bahkan ada konsep ilmiah keren loh, namanya grounded cognition. Gampangnya gini, sebuah studi di Emory University nemuin, pas kita baca kalimat kayak, dia melompat, area otak kita yang ngontrol gerakan fisik itu ikut aktif. Jadi seolah-olah kita ikut ngerasain lompatannya. Ini simulasi mental yang dalam banget, yang gak bakal kita dapat cuma dari rebahan sambil nonton doang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya, tips-tips praktis. Dulu saya pernah ikut challenge baca 36 buku setahun, dan dari situ saya belajar satu hal yang paling penting. Kualitas itu jauh lebih penting dari kuantitas. Jadi, gimana cara kita bangun fondasi yang benar sebelum mulai baca? Mulai dari 2 langkah super simpel. Pertama, cari golden hour kamu buat baca. Mungkin pagi-pagi pas pikiran masih fresh, atau malam sebelum tidur biar rileks. Kedua, pilih buku itu kayak milih obat. Jangan baca buku cuma karena lagi rame dibicarain. Coba tanya ke diri sendiri, masalah apa sih yang lagi gue hadapi sekarang? Nah, cari buku yang bisa kasih jawabannya. Lanjut, setelah persiapannya matang, sekarang gimana caranya kita berantem sama isi bukunya? Ya, ini bukan soal ngebalikin halaman aja, tapi soal berinteraksi. Ada 3 teknik andalan. Pertama, jadilah pencopet ide yang cerdas. Maksudnya gini, ini namanya inspectional reading. Kamu nggak harus baca buku nonfiksi dari bab 1 sampai tamat. Lihat daftar isinya, dan langsung lompat ke bab yang paling kamu butuhin ilmunya. Copet aja idenya. Kedua, jangan pernah takut bikin bukumu kotor. Poin kedua ini krusial banget. Seperti kata Mortimer Adler, nyoret-nyoret buku itu justru bentuk dialog dan respek kita ke penulis. Bahkan sekelas Bill Gates pun dikenal sebagai pembaca yang kotor loh. Dia selalu pegang pulpen pas baca, buat nandain ide-ide penting. Jadi buang jauh-jauh deh pikiran kalau buku itu harus selalu mulus dan suci. Nah, ini nyambung ke teknik ketiga yang paling powerful. Tulis ulang. Kalau cuma ngestabilo atau nge-highlight, itu pasif. Cuma nandain doang. Yang aktif itu parafrase. Pas nemu ide keren, berhenti sebentar, coba tulis ulang ide itu pakai bahasamu sendiri. Dan coba kaitkan sama pengalaman hidupmu. Disitulah proses belajar yang sebenarnya terjadi. Beda banget efeknya. Oke, kita udah tahu cara siap-siap dan cara baca yang aktif. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar ilmu yang udah masuk itu nggak ngilang gitu aja, biar nempel buat jangka panjang? Ada 3 jurus pamungkasnya. Pertama, jangan ragu buat baca ulang buku-buku yang menurutmu bagus banget. Buku yang sama bisa kasih pencerahan baru seiring kita dewasa. Kedua, pelan-pelan aja. Membaca itu bukan lomba lari, tapi menyelam. Kedalaman itu lebih penting dari kecepatan. Dan yang ketiga, ini yang paling mengubah segalanya.
Ajarkan apa yang kamu pelajari ke orang lain. Kutipan dari Heraklitus ini ngejelasin banget kenapa baca ulang itu penting. Gini deh, baca buku yang sama pas umur 20-an sama pas umur 30-an itu bakal ngasih makna yang beda total. Kenapa? Karena bukan sungainya atau bukunya yang berubah, tapi kitanya yang udah berubah. Terus, kenapa ngajarin orang lain itu ampuh banget? Lihat aja data dari piramida pembelajaran ini. Kita cuma ingat sekitar 10% dari apa yang kita baca. Tapi, kita bisa ingat sampai 90% dari apa yang kita coba ajarkan ke orang lain. Gila kan bedanya? Karena saat ngajar, kita dipaksa buat bener-bener paham. Ini cara paling jitu buat ngehindarin ilusi kompetensi. Itu loh perasaan sok tahu padahal aslinya nggak ngerti-ngerti amat. Nah, akhirnya kita sampai di bagian penutup. Ada satu kebenaran yang harus kita terima sama-sama. Kita nggak akan pernah bisa ingat 100% isi buku yang kita baca. Dan tahu nggak? Itu nggak apa-apa. Wajar banget. Itu sangat manusiawi. Karena esensi sejati dari membaca itu bukanlah tentang jadi hard drive berjalan yang tugasnya ngumpulin dan nyimpen data. Bukan itu tujuan utamanya. Sama sekali bukan. Esensi membaca itu adalah untuk menjernihkan pikiran kita. Coba bayangin deh, pikiran kita itu kayak saringan yang kotor dan keruh. Terus pengetahuan dari buku itu ibarat air jernih yang kita tuang ke saringan itu. Memang airnya nggak akan selamanya ada di saringan kan? Airnya bakal lewat begitu aja. Tapi coba lihat apa yang terjadi sama saringannya. Dia jadi bersih. Nah, kayak gitulah membaca. Kita mungkin lupa detailnya, tapi proses membaca itu sendiri udah membersihkan dan mempertajam cara kita berpikir. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi buku apa yang mau kamu baca, tapi setelah tahu semua ini, apakah pikiran Anda siap untuk dijernihkan?